warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Sunia Hadi. Saya adalah dosen dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi agroteknologi, yaitu mata kuliah Sistem Pertanian Berkelanjutan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi yang memiliki bobot 2 SKS dan diajarkan pada semester ketiga. Mata kuliah ini berisi tentang pembelajaran mengenai pengaplikasian sistem pertanian yang memperhatikan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial yang bertujuan untuk keberlanjutan pertanian jangka panjang dengan memanfaatkan sumber daya secara bertanggung jawab. Adapun CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini ada 4 CPL. Yang pertama adalah mampu menerapkan teknologi budidaya tanaman yang berorientasi pada peningkatan produksi, efisiensi, kualitas, dan berkelanjutan yang dilandasi pada penguasaan ilmu-ilmu dasar agronomi, pemuliaan tanaman, perlindungan tanaman, ilmu tanah, dan sosial ekonomi pertanian sehingga dapat melaksanakan praktik pertanian yang baik. CPL yang kedua yaitu mampu mengelola sumber daya dan potensi pada wilayah dengan keterbatasan lahan untuk produksi tanaman dengan sistem budidaya yang spesifik, khususnya wilayah perkotaan. CPL yang ketiga yaitu mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah dalam budidaya pertanian dan mencari solusi yang tepat dengan menggunakan metode analisis informasi dan data sesuai dengan prinsip pertanian berkelanjutan. Dan CPL yang terakhir yaitu mampu merencanakan, merancang, dan melaksanakan sistem teknologi budidaya tanaman yang efektif, produktif, dan berlanjut secara mandiri dan atau berkelompok sehingga menjadi tenaga profesional yang berdaya saing tinggi dalam pencapaian hasil kerja organisasi yang baik. Adapun CPMK yang ada pada mata kuliah ini itu ada 10 CPMK. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menguasai konsep pertanian berkelanjutan. Yang kedua adalah mahasiswa mampu mengkaji terkait perubahan iklim serta hubungannya terhadap ketahanan pangan. CPMK yang ketiga yaitu mahasiswa mampu mencari data dan membahas terkait produksi dan konsumsi pangan serta energi. CPMK keempat, mahasiswa mampu meninjau ulang pengelolaan lahan kering. Yang kelima, mahasiswa mampu meninjau ulang pengelolaan sampah. Yang keenam, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mencontohkan konsep pertanian organik. Yang ketujuh, mahasiswa mengidentifikasi dan mampu mencontohkan konsep pertanian konservasi. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memperagakan tata cara dan perakitan salah satu sistem pertanian perkotaan. Dan yang kesembilan, mahasiswa mampu mencari studi kasus dan mempresentasikan sistem pertanian terpadu. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mempresentasikan konsep agroforestry dan penerapannya. Nah, adapun berdasarkan CPMK yang ada, sehingga ada 12 materi yang akan disampaikan pada mata kuliah ini. Yang pertama adalah pengantar sistem pertanian berkelanjutan. Yang kedua, konsep dan prinsip pertanian berkelanjutan. Yang ketiga, peluang, kendala, dan strategi pengembangan pertanian berkelanjutan. Yang keempat, perubahan iklim dan ketahanan pangan. Yang kelima, produksi dan konsumsi pangan dan energi. Yang keenam, pengelolaan lahan kering. Yang ketujuh, pengolahan limbah. Kedelapan, pertanian organik. Ke-9 pertanian konservasi, ke-10 pertanian perkotaan, ke-11 pertanian terpadu, dan yang terakhir adalah agroforestry.
Adapun pustaka-pustaka yang kemudian bisa diacu sebagai referensi untuk mata kuliah ini ada materi-materi atau pustaka-pustaka yang berkaitan dengan sistem pertanian berkelanjutan secara umum maupun secara khusus berkaitan dengan materi-materi yang ada yang didapatkan dari buku-buku teks, buku-buku ajar dan buku-buku referensi, juga hasil-hasil penelitian baik yang dilakukan secara nasional maupun internasional, dan juga beberapa studi kasus yang dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah ini. Adapun bentuk perkuliahan yang dilakukan itu adalah tatap muka ya, secara luring atau offline dan menggunakan LMS. Jadi semua materi RPS dan juga bahan ajar yang ada itu kemudian diupload di LMS, ada di Edlink ya, kita punya di Universitas Muhammadiyah Jakarta punya Edlink sebagai LMS yang bisa diakses oleh mahasiswa dan dosen untuk proses perkuliahan. Adapun metode pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah ini, yang pertama adalah diskusi. Ya, diskusi terkait dengan materi yang dibahas pada setiap masing-masing minggu pertemuan. Terus kemudian ada case method learning. Case method learning ini berdasarkan studi kasus. Jadi nanti beberapa materi, beberapa pertemuan itu kemudian diberikan studi kasus, terus kemudian nanti didiskusikan oleh mahasiswa secara partisipatif, sehingga terjadi interaksi yang baik antar mahasiswa dan juga antar mahasiswa dan dosen. Dan yang terakhir adalah project based learning, di mana project based learning ini nanti mahasiswa diberikan semacam tugas observasi secara berkelompok, terus kemudian mahasiswa mengobservasi salah satu sistem pertanian yang menerapkan prinsip berkelanjutan, sustainability, sehingga kemudian dibuat laporannya dan dipresentasikan secara berkelompok, secara bergantian, dan didiskusikan hasil presentasi tersebut. Untuk penilaian dalam mata kuliah ini, adapun komponen penilaiannya terdiri dari 4 komponen penilaian. Yang pertama adalah keaktifan yang diambil dari proses diskusi yang dilakukan di setiap pertemuan perkuliahan. Yang kedua adalah project, dan yang ketiga adalah ujian tengah semester, dan yang terakhir ujian akhir semester. Di mana masing-masing komponen penilaian ini persentasenya nanti didiskusikan dan disepakati antara mahasiswa dengan dosen. Biasanya kemudian dosen memberikan acuan sebagai bahan untuk diskusi dan kesepakatan komponen. Misalnya kehadiran dan keaktifan itu kemudian 15%, project 25%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Nah, penugasan yang ada pada mata kuliah ini kemudian juga nanti akan menjadi penilaian ya, di mana tadi ada penugasan diskusi yang dilakukan pada setiap minggu pertemuan. Nanti akan masuk ke dalam penilaian komponen keaktifan. Terus kemudian ada project, nanti ada 3 project yang akan dilaksanakan. Project pertama ini adalah terkait dengan contoh pengelolaan limbah untuk pertanian. Ini dilakukan secara berkelompok. Nanti mahasiswa secara berkelompok melakukan observasi terhadap beberapa contoh penerapan pengelolaan limbah untuk pertanian di lingkungan sekitar. Yang kedua, proyeknya adalah mempraktikkan teknologi pertanian perkotaan sederhana. Nanti ada beberapa teknologi pertanian perkotaan yang kemudian bisa diambil sebagai topik untuk praktik ya. Jadi ini misalnya ada microgreen, terus kemudian hidroponik, vertikultur, dan lain-lain. Tergantung nanti apa yang kemudian dipilih oleh mahasiswa untuk diperagakan. Dan proyek yang terakhir adalah observasi lapang terhadap beberapa contoh penerapan pertanian terpadu, yang ini juga kemudian dibebankan kepada kelompok. Jadi mahasiswa nanti membuat kelompok untuk melakukan observasi lapang. Nah, nanti kemudian dibuat laporan dan dipresentasikan. Lalu kemudian nanti didiskusikan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain di depan kelas. Nanti akan terjadi proses diskusi interaktif dan partisipatif antar kelompok dan juga tanggapan dari dosen.
itu saja kemudian yang bisa saya sampaikan terkait dengan mata kuliah dari sistem pertanian berkelanjutan. Berikutnya adalah cuplikan video proses pembelajaran dari salah satu materi pada mata kuliah sistem pertanian berkelanjutan. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita mulai kembali perkuliahan sistem pertanian berkelanjutan. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah pertanian konservasi atau dalam bahasa Inggris disebut dengan conservation agriculture. Baik, sebelum kita mulai materi kita hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Oke teman-teman, untuk materi hari ini adalah materi lanjutan sesuai dengan RPS yang sudah kita bahas di pertemuan awal kita, yaitu pertanian konservasi. Kira-kira kalau misalnya teman-teman mendengar kata pertanian konservasi, apa yang teman-teman pikirkan atau apa yang terlintas di pikiran teman-teman? Silakan. Pak. Ya, silakan. Pertanian konservasi menurut saya pertanian yang berkelanjutan dengan cara mengelola tanah dengan cara teknik konservasi, Pak. Oke. Ada yang lain yang mau menambahkan? Saya, Pak. Oke, silakan. Kurang lebih sama, Pak, pertanian yang menerapkan kaidah atau tindakan konservasi tanah dan air. Oke. Yang lain yang mau menambahkan? Ya, Pak. Oke, silakan. Sistem pertanian yang mendorong gangguan tanah seminimal mungkin. Seminimal mungkin. Oke. Baik teman-teman, jawabannya tadi sudah sangat baik. Jadi kalau bisa secara definisi, pertanian konservasi itu adalah sistem pertanian yang menerapkan kaidah-kaidah atau tindakan-tindakan konservasi tanah dan air. Jadi konservasi itu tidak hanya tanah ya teman-teman, tapi juga air yang perlu dikonservasi karena air juga merupakan salah satu sumber daya alam yang penting bagi pertanian. Ya, tindakan konservasi itu seperti apa? Nah, nanti banyak kemudian tindakan-tindakan konservasi yang akan kita bahas di dalam materi ini. Nah, secara konsep pertanian konservasi itu adalah pertanian yang dapat mencegah hilangnya lahan subur ya, sambil meregenerasi lahan terdegradasi. Meregenerasi itu berarti dia melestarikan, menjadikan dia baik kembali dan seterusnya gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah pendekatan untuk mengelola agroekosistem untuk meningkatkan dan mempertahankan produktivitas, baik itu pada produktivitas lahannya maupun produktivitas tanamannya, gitu ya. Jadi dia meningkatkan atau mempertahankan. Jadi jangan sampai kemudian dengan adanya pertanian yang dilakukan produktivitasnya jadi menurun. Kita harus mempertahankan atau kalau bisa meningkatkan sumber daya dan produktivitas sumber daya yang ada. Yang ketiga adalah meningkatkan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah bagian dari ekosistem pertanian yang penting untuk dijaga. Sehingga sistem pertanian konservasi ini menjaga keanekaragaman hayati tetap tinggi serta proses-proses biologis secara alami di alam itu di sistem pertanian juga menjadi lebih baik ya, baik itu yang ada di permukaan tanah maupun yang ada di bawah permukaan tanah. Itu ya teman-teman definisi dan konsep pertanian konservasi. Nah, terus kemudian di dalam pertanian konservasi itu ada 3 prinsip utama di dalam pertanian konservasi. Kira-kira ada yang tahu nggak 3 prinsip pertanian konservasi? Ada 3 prinsip utama. Jadi yang pertama itu pengelolaan tanah minimal, yang kedua penggunaan mulsa, yang ketiga diversifikasi tanaman, Pak. Oke, ya, jadi itu 3 ya teman-teman, kurang lebihnya seperti itu. Jadi ada 3, ini ada seperti yang di slide ini. Ya, yang pertama itu adalah minimum mechanical soil disturbance, yang artinya adalah gangguan tanah secara mekanis yang minimal. Yang artinya di situ terjadi pengolahan tanah yang minimum atau bahkan tidak dilakukan pengolahan tanah sama sekali. Ya, jadi minimum kalau di dalam literatur itu minimum 25% tanah yang boleh diganggu atau diolah. Cuma 25% dari total lahan yang ada. Ya, jadi dengan cara minimum tillage kita sebut atau no tillage atau zero tillage. Tillage itu pengolahan tanah. Nah, yang kedua
tadi adalah penggunaan mulsa ya. Penggunaan mulsa itu maksudnya penutupan tanah permanen, baik itu menggunakan mulsa organik maupun menggunakan cover crop atau biomulsa, gitu ya. Kenapa kemudian tidak menggunakan mulsa plastik? Mulsa plastik itu kan berasal dari plastik yang non organik, sehingga dia dapat menghasilkan limbah non organik yang juga tidak baik bagi lingkungan. Sehingga dalam pertanian konservasi penggunaan mulsa organik itu dihindari. Ya, penggunaan mulsanya menggunakan mulsa organik ataupun mulsa hidup atau biomulsa. Kira-kira seperti itu teman-teman. Yang kedua, yang ketiga adalah tadi disebutkan, yang ketiga adalah diversifikasi tanaman. Ya, apa itu diversifikasi tanaman? Jadi tanaman di sini komoditas ya, jadi komoditas tanamannya itu bisa berbeda-beda, harus berbeda-beda bahkan. Ya, jadi misalnya dalam satu lahan yang sama itu tidak boleh kemudian lahannya dilakukan monokultur. Apa monokultur? Satu tanam. Ya, jadi tanaman atau pertanian budidaya tanaman menggunakan satu jenis tanaman saja, itu disebut dengan monokultur. Nah, dalam pertanian konservasi itu harus 3 minimal, 3 jenis tanaman atau 3 komoditas tanaman ya, yang berbeda-beda ya tanamannya. Jangan sampai nanti ini jagung A, jagung B, jagung C itu 3 jenis varietas tidak benar, tapi maksud di sini adalah spesiesnya yang berbeda. Ya, jadi komoditasnya yang berbeda. Jadi kalau misalnya yang satu nanam jagung, jagungnya bukan jagung lagi. Jadi harus misalnya satunya kacang panjang, yang satunya cabai gitu. Jadi dari 3 spesies tanaman yang berbeda. Nah, itu adalah 3 prinsip utama dari pertanian konservasi. Ya, misalnya kalau misalnya kita lihat gambar ini, kira-kira minimal ada berapa tanaman di sini? 2 ya. Nah, di sini cuma ada 2, jadi dia belum memenuhi konservasi pertanian konservasi. Ya, ini kan cuma dilihat cuma ada 2, mungkin di sebelahnya ada lagi satu lagi gitu. Tapi di sini ada satu prinsip lagi yang diterapkan. Apa? Kelihatan nggak? Itu musanya. Penggunaan mulsa organik. Di sini ada jerami yang digunakan sebagai penutup tanah di antara baris-baris tanaman. Ya. Ini keutamaan pengolahan tanah minimum, jadi pertama ada melindungi tanah dari erosi, terutama untuk lahan-lahan miring. Ya, lahan-lahan miring itu kalau kita lakukan pengolahan tanah yang sampai gembur itu rawan terhadap erosi, jadi rawan terbawa air hujan. Makanya pengolahan tanah minimum itu kemudian menjadi penting untuk dilakukan pada lahan-lahan yang rawan terhadap erosi. Tujuannya adalah untuk melindungi tanah dari erosi. Yang kedua adalah cost saving. Cost saving berarti dia lebih hemat biaya. Karena kan tidak ada biaya pengolahan tanah. Ya, biaya pengolahan tanah kan biasanya ada biaya paling mahal dalam pertanian karena membutuhkan banyak tenaga kerja. Gitu ya, sehingga dengan tidak adanya pengolahan tanah, maka kemudian dia akan menjadi lebih hemat biaya produksi. Yang ketiga, memperbaiki infiltrasi dan konservasi soil moisture atau kelembaban tanah. Jadi dengan tidak diolah, dengan tidak dibalik itu tanahnya, sehingga kelembaban tanahnya akan lebih baik. Karena di sana di atasnya juga masih banyak tanaman, rumput dan seterusnya. Gitu ya. Terus kemudian yang keempat adalah memperbaiki atau meningkatkan soil organic matter atau bahan organik tanah. Ya, bahan organik tanah. Dan yang terakhir adalah meningkatkan yield atau hasil dari tanaman. Ya, karena tadi secara infiltrasi tanah airnya juga lebih baik, terus kemudian kandungan bahan organiknya lebih banyak, sehingga tanaman akan menjadi lebih baik, pertumbuhannya lebih optimal, sehingga produktivitasnya diharapkan juga akan menjadi lebih baik. Itu teman-teman. Terus kemudian ini ada kalau dari gambar ini apa yang teman-teman lihat? Gambar yang sebelah sana, yang atas. Penggunaan mulsa organik menggunakan jerami atau residu tanaman atau sisa-sisa tanaman. Jadi jerami itu bisa jerami padi, jerami jagung gitu ya, maksudnya sisa-sisa tanaman jagung. Itu semua sisa-sisa tanaman itu bisa digunakan untuk soil cover atau penutupan tanah atau mulsa ya di umumnya.
Jadi mulsa organik itu menggunakan jerami pada tanaman kacang-kacangan. Yang ini apa teman-teman? Biomulsa. Ya, biomulsa atau disebut juga dengan mulsa hidup. Ya, karena dia memang mulsanya hidup, disengaja ditanam sebagai tanaman penutup tanah, tujuannya adalah sebagai mulsa yang disebut dengan mulsa. Terus kemudian diversifikasi tanaman itu bisa dilakukan dengan dua model. Model pertama adalah rotasi tanaman, yang kedua adalah polikultur. Ada yang tahu bedanya apa? Rotasi dengan polikultur. Iya, kalau rotasi itu kita salah satu nanam pertama jagung, setelah itu kita nanam cabai, jadi ganti-gantian. Kalau polikultur itu kayak tumpang kiri ya, tumpang sari ya, tumpang sari. Jadi nanam bersamaan. Oke, betul ya, secara konsep betul ya. Jadi rotasi tanaman itu namanya pergiliran tanaman, yang artinya tanaman yang berbeda ditanam di lahan yang sama di waktu yang berbeda. Jadi misalnya tanaman padi ditanam di musim pertama, di musim berikutnya tanamannya kacang panjang misalnya. Itu namanya rotasi. Beda dengan polikultur, tadi disebut juga dengan tumpang sari. Kalau tumpang sari itu tanaman yang berbeda, 2 atau 3 tanaman ditanam di lahan yang sama di waktu yang sama. Bedanya itu, ya, bedanya di waktu. Kalau ini adalah gambar beberapa contoh penerapan polikultur atau tumpang sari, ya. Dan di sini ada beberapa tanaman sayuran yang ditanam di lahan yang sama dengan berbagai macam jenis tanaman yang berbeda. Sedangkan yang ini lahan yang lebih luas, ini tanamannya juga berbeda, ada jagung, ada cabai, ada kacang-kacangan, gitu ya. Sehingga itu tujuannya banyak sebenarnya. Kalau rotasi tanaman itu salah satu tujuannya atau manfaatnya adalah memutus siklus hama. Ya, hama dan penyakit itu diputus dengan rotasi tanaman. Kenapa? Karena misalnya kita nanam padi, banyak hamanya. Terus kemudian kalau kita nanam padi lagi, kan ini berlanjut tuh siklus hidupnya. Akan ada terus, karena sumber makanannya ada terus. Beda dengan kalau kita melakukan rotasi tanaman, misalnya padi, habis itu tanaman kacang-kacangan, kan hamanya berbeda, karena sumber makanannya berbeda, sehingga hama padi akan hilang pada saat penanaman kacang. Begitu juga nanti kalau kita nanam yang lain setelah kacang, itu juga akan terputus. Itu pentingnya melakukan rotasi tanaman. Begitu juga dengan diversifikasi tadi. Baik, itu teman-teman kira-kira ringkasan dari materi kita pada hari ini terkait dengan pertanian konservasi. Sampai sini ada pertanyaan? Kan tadi dibilang kalau polikultur itu kan menanam satu atau 2 lebih tanaman secara bersamaan. Tanaman yang baik buat ditanam secara bersamaan itu apa, Pak? Oke, tanaman yang paling cocok kemudian ditanam secara bersamaan. Ya, pertama, jangan menanam tanaman dari satu famili yang sama sebisa mungkin. Misalnya jagung dengan padi, di saat bersamaan. Kenapa? Karena biasanya hamanya mirip. Karena mereka dari satu famili yang sama. Nah, jadi biasanya yang kedua, sebisa mungkin ada tanaman kacang-kacangan yang dimasukkan menjadi salah satu tanaman yang dipolikultur untuk bangsa tersebut. Kurang lebih itu ya. Cukup? Yang lain? Satu lagi, silakan. Proses penanaman yang dilakukan di lahan dan telah ditanami tanaman penutup tanah. Oke, ini juga penting ya, pengelolaan tanaman penutup tanah pada saat kita mau nanam. Kan ini tanahnya udah lahannya udah ditutup penutup tanah, gimana cara nanamnya? Gitu ya. Bisa dilakukan dengan berbagai cara. Pertama dengan tugal, dengan tanam langsung. Kalau misalnya tanaman penutup tanahnya tidak terlalu tinggi, ya tanaman penutup tanah itu macam-macam ya. Ada yang tinggi, yang maksudnya yang biomasanya sangat banyak. Ada yang dia hanya merayap di permukaan tanah gitu, tidak terlalu tinggi. Nah kalau tidak terlalu tinggi itu bisa kemudian ditugal langsung, ya. Tapi akan lebih baik itu dilakukan larikan. Larikan itu kayak alur penanaman, gitu ya. Saya rasa cukup ya. Baik, sekarang ini ada video terkait dengan pertanian konservasi. Silakan nanti teman-teman saksikan
videonya dipahami dengan baik, nanti kita diskusikan apa yang terjadi atau apa isi dari video tersebut, gitu ya. Oke, ini videonya. Oke teman-teman, apa kira-kira yang menjadi pembahasan di sana? Topiknya kira-kira apa? Silakan, Gisel. Dari video tersebut topiknya itu bagaimana penggunaan sisa-sisa tanaman sebagai mulsa organik. Tadi videonya itu membahas tentang bagaimana si petani tersebut, ya petani yang ada di sana tadi, itu menggunakan sisa-sisa tanaman di musim sebelumnya, ya, untuk kemudian dikembalikan ke lahan sebagai mulsa organik atau penutup tanah organik, ya, dalam hal ini. Nah, kira-kira apa manfaat yang tadi disebutkan di video tadi? Kalau tadi mungkin di materi Bapak juga bisa menjaga kelembatan tanahnya. Oke. Minim pengolahan tanah yang membuat costnya jadi nggak mahal. Kosnya nggak mahal. Oke. Ya, jadi itu dong sih Pak. Cukup. Yang lain ada? Silakan. Sebagai pupuk organik. Ya, maksudnya apa? Ketika kita menggunakan mulsa organik itu yang namanya organik dia akan terdekomposisi, ya kan? Yang namanya organik akan terdekomposisi. Ketika dia terdekomposisi, terurai, dia akan menjadi sumber bahan organik dan unsur hara bagi tanaman, ya, sehingga dia juga akan menjadi pupuk organik pada saat dia terdekomposisi, gitu ya. Kurang lebih itu ya teman-teman, dari diskusi kita pada hari ini. Saya rasa cukup. Masih ada pertanyaan? Cukup ya. Baik, saya rasa cukup pertemuan kita pada hari ini. Silakan nanti materinya dibaca kembali, dipahami kembali. Jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan, silakan kita akan diskusikan di pertemuan selanjutnya. Baik, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Terima kasih teman-teman. Saya ucapkan selamat melanjutkan aktivitas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan gambaran yang nyata terkait dengan profesionalitas dan integritas saya sebagai dosen dalam rangka mewujudkan pertanian yang berkelanjutan di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.